Sony itu suka bikin kamera hybrid, bisa foto, bisa video. Jadi kita akan coba kayak gimana Sony Alpha 6700 di dunia nyata. Apa kabar semua, balik lagi dengan Komoditya, dan hari ini kita akan ngomongin tentang sebuah kamera APS-C terbaru dari Sony. Kita akan coba pakai untuk foto-foto, karena ini adalah kamera foto dan juga kemampuannya buat ngambil video tentu aja. Jadi kamera ini adalah kamera APS-C terbaru dari Sony, yang mana dia pakai sensornya Cinema-Line FX30 yang juga APS-C 26 megapiksel dan full sensor readout, kayak downsampling dari 6K menuju ke 4K. Dan itu semua kemampuan dari FX30 itu dimasukin juga ke 6700 ini. Bisa dibilang kalau misalnya kayak kemarin kita kan sempat nge-review ZV E1, jadi FX3 itu kan full frame ya, terus dimasukin ke body yang lebih kecil. Nah, ini kayak sistemnya sama gitu, jadi kayak dia masukin FX30 yang Cinema-Line, itu dimasukin ke sini, bedanya cuman sensornya 26 megapiksel, jadi bisa dipakai buat foto-foto, jadi kayak lebih ke hybrid kamera gitu. Jadi kalau misalnya FX30 kan dia video oriented gitu ya, namanya juga Cinema-Line gitu. Dan kamera-kamera APS-C Sony itu sebenarnya sudah kayak long overdue buat di upgrade gitu. Udah banyak kamera-kamera lain APS-C seperti Fuji juga, Lumix juga dengan price range yang sama seperti ini, udah bagus-bagus banget fiturnya gitu. Jadi kamera APS-C Sony itu udah kayak hampir ketinggalan, tapi sekarang Sony ngeluarin 6700 ini buat mengejar ketertinggalan itu. Sekarang kita akan coba buat kayak foto-foto, sedikit street fotografi, terus kita juga ambil-ambil video kayak gimana enaknya kamera ini. Apapun tak pakai. Terus kan rame biasanya. Jadi kamera APS-C ini dijual dengan harga 22 juta body only ya. Kalau ngelihat dari body-body APS-C belakangan ini agak lain sih. Jadi kita dapat grip yang lumayan enak. Terus juga kita dapat dial nih, front dial nih. Kapan lagi kita dapat front dial nih? Kalau yang lain APS-C kayaknya belum ada deh. Baru ini yang pertama dikasih front dial kayak di kamera-kamera full frame-nya Sony. Tombol recordnya sudah dipindah ke sini, jadi kayak semua sistemnya Sony yang baru-baru itu dibawa ke body 6700 ini. Seperti kompartemen sebelah kirinya ini sudah kayak kompartemen-kompartemen kamera-kamera Sony yang baru-baru. Misalnya nih, jack untuk mic, terus juga ada USB-C charger. Ini udah oke banget nih sekarang Sony, semua pakai USB-C. Terus juga cardnya dipindah ke sini, ke sebelah kiri. Kompartemennya mirip lah sama FX30. Terus juga yang baru keluar juga ada A7C Mark II dan A7C-R ya. Terus juga di sini ada headphone jack dan juga HDMI micro, yang mana micro HDMI ini yang buat kita kalau misalnya mau pakai kamera ini buat external monitor misalnya, atau misalnya kalian mau pakai ngerekam eksternal dengan external recorder seperti Atomos dan sebagainya. Sony kayaknya semua lininya mungkin akan seperti ini di produk-produk selanjutnya, kamera-kamera selanjutnya. Terus juga yang asik tentu saja monitor layar tilt ini yang sudah bisa ke samping. Kalau yang lain-lain biasanya cuma ke atas ya, 6400 ya, kayak gini kan ya. Bisa dibawa ke atas. Terus juga nggak ada lagi sih, baru-baru ini aja kayaknya yang pakai layar ke samping. Cuman sayangnya nggak ada joystick buat ngarahin titik-titik fokus mau kemana gitu. Mode foto, video, dan SN key sekarang pakai dial tumpuk gitu. Jadi antara mode yang manual, shutter priority atau aperture priority itu, atau misalnya auto, ada di dial yang ini.
Terus di bawahnya ada dial yang untuk pindahin foto, video, dan SNK. Dan tentu saja teknologi terbaik dari kamera Sony adalah NP-FZ100 ini. Nggak tahu sampai berapa tahun akan tetap seperti ini, tapi ini adalah teknologi Sony terbaik. 4 jam itu kalau dipakai intens ya, kayak 3 jam, 4 jam itu mungkin udah habis. Tapi kalau misalnya dipakai kayak cuman motret doang, paling bawa 2 atau 3 aja seharian udah beres. Kadang-kadang juga masih sisa. Bu, betul Bu ya? Ya, sambil. Cuman ini RAW-nya untuk foto, ini kalau saya lihat di review-reviewnya kayak di luar negeri itu bisa uncompressed, cuman di sini kok nggak ada ya. Mungkin memory card saya kurang mendukung. Tapi di sini ada compress RAW dan juga lossless compress RAW. Yang mana lossless compress RAW ini sedikit di bawah uncompress gitu. Jadi dia uncompress tapi compress dikit ya. Kurang lebih gitu dah. Agak membingungkan emang Sony ini. Nggak ada active stabilization. Jadi kayak cuman steady shot biasa aja sama tanpa stabilization. Tapi kalian tahu sendiri kayak stabilizationnya Sony ini cukup bagus dan juga stabilizationnya juga bisa baca stabilization dari optikal, maksudnya dari lensa biasanya. Jadi kita punya dua macam stabilization yang bekerja bersamaan. Oh, video cropnya lumayan ya. Jadi kalau kita setting ke 4K 50 fps gitu, jadi dia crop kayak 1, sekian lah gitu. Tapi kalau misalnya kita di 4K 25, dia nyaris nggak ada crop. Kalau video dia bisa 10 bit 422. Ya sebenarnya sih ini bisa dibilang kayak FX30 cinema lainnya Sony. Karena FX30 kan juga sebenarnya sensornya sama dengan ini gitu ya. Jadi sensornya itu 26 megapiksel dan dia semua dimasukin ke sini. Ada joystick. Kamera ini juga mendukung banyak fitur-fitur AI terbaru dari Sony, karena di beberapa kamera Sony belakangan kayak ZV-E1 itu ada kayak namanya fitur AI yang diturunkan dari A7R5. Kita bisa fokus tracking ke manusia, ke binatang, ke insect, ke mobil, ke pesawat. Selain itu dia juga punya menu yang cukup interaktif sekarang, karena sekarang touchscreen-nya Sony itu sudah lebih lebih fluid gitu. Kalau dulu kan kita touchscreen cuma bisa buat ngetap fokus aja. Terus beberapa kamera belakangan kayak A7 IV atau misalnya A7R5, A7S3 itu mulai bisa tap in di menu gitu. Kita bisa ngetap di menu, dan kemarin ini kita ngelihat bahwa ada sistem menu yang baru di FX3 dan FX30 dan juga di ZV-E1, di mana kita bisa nge-swipe dan bisa milih menu, nge-tap di sini, nge-scroll juga atas bawah kiri kanan untuk buka menu. Terus kalau pas kita lagi buka menu itu, terus menunya itu bisa di-scroll di layar ini. Ini adalah salah satu tambahan yang luar biasa sebenarnya bagi Sony, dan saya senang banget Sony itu meneruskan fitur-fitur yang udah dirilis di kameranya yang canggih banget, terus dimasukin juga ke kamera selanjutnya yang kayak 6700 ini. Meskipun dia baru gitu, tapi dia kan levelnya sebenarnya di bawahnya FX3 atau A7S3 gitu ya. Happy sih ini. Kalau dari hasil-hasilnya sendiri, kalian lihat aja foto-foto berikut ini. Ini kan sebenarnya turunannya ZV-E1, jadi dia itu mewarisi fitur-fitur dari ZV-E1 yang mana banyak fitur AI-nya. Jadi di kamera ini ada juga fitur AI yang mana dia bisa
auto framing gitu. Misalnya kita pakai lensa ini kan, PZ1020G ini kan cukup wide ya, 1020, jadi dia akan nge-crop clear image zoom, terus dia akan ngikutin kita jalan kemana aja. Misalnya kalau kayak di dalam framing itu dia akan ngikutin, kan nge-crop seberapa yang kita mau. Terus kalau kita jalan-jalan ke sekitar frame itu dia akan ngikutin gitu. Jadi dia akan bikin frame yang auto gitu. Itu sama seperti yang saya review di ZV E1 sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, kalian cek aja di video di sini. Ini ada linknya nih, coba nonton dulu, boleh di pause. Kalau nggak di pause juga nggak apa-apa, nonton abis ini juga nggak apa-apa. Jadi itu fitur auto framing. Ya, campur deh. Oke, jadi kalau first impression saya rasa ini kamera yang cukup menjanjikan buat para penggemar APS-C ya. Soalnya kalau para penggemar APS-C itu biasanya kan jarang ada yang mau pindah ke full frame, karena biasanya mereka tuh sudah invest banyak lensa di kamera-kamera APS-C. Misalnya ada juga yang nggak beli lensa Sony, mungkin beli lensanya apa gitu, kayak TT Artisan gitu. Itu kan biasanya buat wedding. Lensa-lensa Sigma, misalnya Sigma 30-14 itu kan enak banget buat APS-C. Jadi sudah seharusnya mungkin teman-teman upgrade ke 6700, terutama para pengguna Sony. Kan teknologinya udah berkembang semua gitu ya. Kalau masih ngandelin misalnya 6500, 6400, sepertinya cukup jauh tertinggal. Jadi mungkin ada yang nggak kuat misalnya beli FX30 cinema kamera, terus juga memerlukan bagian dari fotografinya gitu ya, karena ini kan kamera hybrid ya, bukan kamera cinema lain kayak FX30 yang cuman bisa dipakai buat bikin video. Pakai moto sebenarnya lumayan, cuman ya 12 megapiksel, nggak bisa masuk ke majalah atau misalnya buat bikin ngeprint poster gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi ini menurut saya salah satu kamera Sony APS-C yang terbaik sih saat ini kalau menurut saya ya, dengan catatan buat teman-teman yang nggak pengen pindah ke full frame gitu ya, yang mau mempertahankan lensa-lensa APS-C-nya misalnya gitu. Ini adalah body yang kalian mau untuk beli lagi nanti. Terima kasih banyak buat Sriwijaya Kamera yang udah minjemin kamera ini buat di hands on. Kalau teman-teman mau beli kamera di seputaran Denpasar, silakan cek IG-nya Sriwijaya Kamera Denpasar, dan juga di Tokopedia mereka juga ada. Kalau kalian mau langsung ke tokonya, silakan, orang-orangnya baik-baik semua. Dan bisa diandelin ya, ditanyain lah buat kalian misalnya kayak, oh saya pengen beli kamera ini, bagus nggak ya gitu. Mereka bisa jawab lah gitu. Jadi nggak cuma diem aja dan kayak ngasih kalian harga terbaik, tapi juga service yang oke punya. Oke, sekian review hands on saya untuk Sony 6700. Kalau kalian mau beli, ya beli aja. Terserah mau di mana, nggak usah di Sriwijaya juga nggak apa-apa. Saya Komaditya, see you in the next video, bye.